Bagas Kreasi Talk Show sudah kami ambil alih. Betul. Keren banget. Yes, ini misi kita kan. Saya Yama Carlos. Saya Kiki Narendra. Saya Totos Rashidi. Ya, dan hostnya Sudah kami ambil alih. Meja sudah kami ambil alih. Ini akan jadi tempat yang kita pakai buat berjudi. Ya. Nah, Ini masih jangan. Dan teman-teman ini kita nama programnya sudah kita ganti. Ganti menjadi ngobrol Sersan. ngobrol setan. Santet. Serius tapi santet. Ini kebanyakan di calling horror kayak gini. Ya, kita kan terima-terima aja callingan lagi musimnya. Tapi tadi dulu, host yang sebelumnya mana? hostnya. Kamu siapa di sini? Ini siapa? Kamu siapa? Siapa? Ngomong yang benar. Ngomong benar. Coba. Ngomong yang jelas. Namanya? Yang jelas dong ngomongnya kamu. Biarkan dia bicara. Iya. Kamu ngapain di sini? Kumisku sakit. Kembali berjumpa di Ngobrol Sersan. Serius tapi Santai. Santai saja. Santainya kan gini-gini, tapi seriusnya jadi. Serius gimana? Oh gini. sebenarnya ada tagline-nya. Serius Apa? tapi santai. Serius loh. Ulang yang paling Ulang ya. Oke. Ulang ya. Kembali berjumpa dalam Ngobrol Sersan. Serius tapi santai. Serius loh. Aku pulang aja kalau gitu. Kamu tak bisa. Kita sudah kedatangan kakak. Ini kakak apa kakek ya? Ini baru di awal-awal akil balik sih. Suaranya aja belum pecah gua. Ini spesial banget ya, episode perdana dan juga kedatangan langsung wajah-wajah Mari Nir. Iya kan? Tapi hati Mari. Bukan begitu Mer. Oh iya jangan. Gimana kita mau ngomongin kereta berdarah kan? Kalau masih berdarah aja sih. Bukannya masih layak? Nggak sembuh-sembuh. Udah ya mah udah. Udah itu. Soalnya saya nggak pernah diajak promo. Oke, please welcome Totos Rashidi, Yama Carlos dan juga Kiki Narendra. Akhirnya mereka bisa kita pertemukan ya di podcast berdarah ini. Setelah 18 tahun kita dipisahkan nih. Semacam tali kasih ya kita. Habis ini bedah rumah gitu. Lumayan ngatur schedule-nya lumayan ya. Ada puluhan tahun Banyak baru bisa banget ngumpul. alasannya ya kan. Yang reading lah, yang persiapan lah. Yang main FTV lah. Tapi katanya kalian lagi banyak joke banget ya. Banyak di Ih. cancel maksudnya. Alhamdulillah ya. Banyak tapi 1-2 scene. Yang penting banyak, ya kan? Kosasi. Kosasi apa Berapa tuh? judul? Komunitas aktor satu scene. Oke, ini saya tertarik banget ya ke profilnya dulu. Ini Mas Totos Rashidi ini terkenal kan dengan sebuah iklan yang sangat ikonik ya kan? Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Di warung-warung. Di angkot-angkot. Pokoknya orang warung mana yang nggak tahu beliau ya kan? Iya dong. Supir mana yang nggak tahu Tempat beliau ya kan? tempat lokalisasi. Kamu harus bangga. Lokalisasi. Lokalisasi. Enggak ada itu. Iya ada loh. Enggak Lu ada. yang gang yang di gang itu Masih ya? Masih dikontrak apa enggak sih? Ya, seumur hidup. Ush, ya seenak-enaknya iya sih. aja. Seenak dia ya. Ya kalau enggak enaknya gua dong. Kalau masih terus enggak. Tapi kemarin katanya gue udah ketemu sama orang itu, katanya udah 10 tahun Toto sudah bosen orang-orang. Kayak perlu Konsepnya ganti mau profil diganti. deh. Ya kalau ganti juga siapa? Asik. Sebenarnya Siapa yang bisa menggantikan sebenarnya gua? banyak mas. Cuman Nggak. yang harganya paling masuk akal cuman kamu.
Maaf ya, kita bukan harian, kita per jam. Per jam tapi murah. Kalau juga Mas Kiki Narendra ini juga wajahnya tidak asing di layar lebar Ya, ya. siapa nggak kenal Kiki Beuh, Narendra? Semua iya. filmnya box office. Yes. Semuanya di atas 5 juta. 8. Mosok. 8. Dan Lu kan juga- nyebutin judul. Makanya kaya raya. Gua tadi dijemput. Wis. Gue berasa kayak syuting mau dijemput tuh. Luar bioskop. Aktor papan atas dan juga terakhir ada Yama Carlos ya. Senior saya. Kembali. Senior saya. Iya udah Senior lama saya ya. di Ini film. terakhir film Carita di Anggel ya waktu itu ya. Bukan ya? Orang Marimar ya. Marimar. film satu-satunya dia tuh cuman Kereta Berdarah, yang lainnya FTV. Apa kabar nih? Jangan kamu buka. Baik, sehat. Sehat ya. Baik, alhamdulillah bisa silaturahim, bisa ngumpul di sini. Terima sehat, kasih. Aku yang terima kasih atas Kita kehadiran. lama sekali kita nggak ngumpul. Terakhir ngumpul waktu Ya premier itu. premier itu. Premier yang salah kostum. Iya. Kita mau setelin ada videonya Mas Kiki yang menyuruh host untuk berkenalan dengan seorang Totos dan juga Yama Carlos. Kita setel dulu ya VT-nya ya, ada ya. Serius? Ini kita Apa ini? flashback dulu ya. Oh my goodness. Anda harus kenal sama yang namanya Totos Nah, dan ini. Yama Carlos. Itu dua orang itu mending gak usah ada di muka bumi ini daripada hancur semua ini. Nah. Muka. Apa sih ini? Kemesraan apa yang terjalin nih waktu syuting itu nih? Gimana? Kita ngomong serius aja kan? Iya. Serius kali ini Serius. serius. Kemesraan apa yang tadi apa kemesraan apa yang Kemesraan apa yang terjadi waktu itu waktu terjadi itu? waktu itu Karena kan baru ketemu ya Mas ya. Ini pertama kali kita disatukan di sebuah proyek. Saya kenal sama Yama, sebenarnya ini adik kelas saya waktu SMP. Oh, Di Solo. Di Solo. SMP. Dia dulu pindahan dari Semarang ke Solo, anak basket. Kemampuan basketnya jago banget. Berbanding terbalik dengan kemampuan akademisnya ya. Kos itu tuh seberang-seberangan. Serius, Mas? Serius. Oke. Seberang-seberangan kamar, tapi waktu itu kan beliau ini kan sudah famous. Sementara saya yang masih cungpret-cungpret anak teater, ngepel-ngepel sanggar gitu. Terus jadi dekat, terus sama Mas Totos. Ini juga baru pertama kali ketemu sama Mas Totos di project ini. Iya ya, Tos ya? Baru pertama kali dan memang agak Satu frame kan? satu frame dan frame. merasa agak menyesal sekali gitu ya. Karena mainnya tuh standar banget. Gue nggak bisa ngimbangin ke standaran dia. Udah gue turunkan ilmu acting gue. kalau di Satu bagian frame. Kita Enggak, harus kalau di bagian seru nih ya. kalau di bagian itu gue kan sadar ketemu sama siapa. Iya. Ya Mengimbangi jadi bukan mengimbangi, gue menurunkan standar gue untuk bisa imbang sama mereka ini. Oke. Soalnya kalau memakai standar gue, ya kesian dia. Jauh ya. Kesian. Sia-sia. Jadi gue tahu diri siapa yang gue hadapin. Kalau begitu Kiki ya? dan ini, standarnya mungkin orang harusnya segini ya. Iya. Tapi faktanya Tapi tuh ya gue sangat turunin banget sampai minus berapa gitu. -1 ya. Ini kan pemikiran standar ya kayak Iya. gini nih. Tapi sebentar ya. Kok saya nggak percaya dengan 3 orang ini ya statementnya. Sulit dipercaya banget ya. Udah jelas loh. dibisikin Yes. sama Warung sama produser sama direkturnya waktu itu. Iya. Tolong Mas Totos direndahin ya. Harga dirinya. Mas Totos tolong direndahin ya budgetnya. Itu sih iya sih ya. Itu lebih dia ya. Budget udah nggak seberapa, suruh nurunin lagi. Enggak, kalau di bagian itu kan gue yang bayar mereka. Bukan mereka yang bayar gua. Itu bedanya kita loh. Rizal Mantovani ya gue yang bayar. Maaf ya Mas Rizal, saya buka di sini nih. Maaf. Gak usah too much information ya. Oke, jadi itu ya memang keseruan itu yang emang akhirnya jadi chemistry di kalian berdua. Mas Totos berangkat dari Astrada dulu mengawali karirnya ya. Ini kita ke Mas Totos ya. Dulu ya, karena memang tiba-tiba passion penyutradaraan lebih kuat daripada passion jadi pemain. Aku kan orang senangnya di belakang aslinya, nggak banci tampil gini, nggak
Iya, karena ganteng banget gitu kan. Sekarang Enggak Bonji tampil begini. itu yang ngajarin lu. Totos tuh senengannya main belakang. Tapi apakah waktu Om Jin itu kecelakaan atau memang casting? Gue jelasin. penasaran itu. Iya. Kenapa lu bisa serius Iya. kenapa Iya. akhirnya lu dipilih? Nah. Apakah itu melalui proses casting atau ngeliat muka lu yang kayak jin atau gimana? Atau ordal ya. Tahu ya. Jadi Dari sekian ratus juta. gua mau jawab nih, jangan ngomong. Ya makalo. Kenapa diundang seorang begini? Iya ya. Nggak mutu tapi nyela. Udah gitu datang duluan lagi tadi. Udah gitu datang duluan, kelihatan banget mau ngopinya, mau makan gratisnya, kelihatan banget. Tadi kan ada lakban. Gimana kalau dia kita lakban nih ya? Ntar habis ini ya, habis Iya. ini lakban terus kita mutilasi. Iya. Gimana Jawab. gimana? Enggak, kalau proses pemilihan waktu Jin 76 itu kan memang circle gua ada di kan gua asisten sutradara waktu itu di iklan di film gitu-gitulah. Jadi Iya. circle-nya ini justru nama gua kadang-kadang diingat sama orang terakhir. Ketika udah nggak dapat, kenapa nggak Totos aja ya? Oh iya. Akhirnya Ini gua enggak dibalik. merubah cerita kan? Enggak. Enggak ya. Terus. Menang. Terus begitu gua datang itu udah kayak nominasi beberapa orang gitu. Oke. Dan itu nominasinya kayak lu jin banget, sebetulnya yang jin banget kan Kiki ya. Iya kan gede tinggi, perutnya agak gede, terus gua udah kumisan. diem ya Tos. Gua udah diem Sebetulnya nih Tos. jin cuman kan keberuntungan ada di gua Ki. Asik. Ini karena kualitas. Iya. Ada unsur ordal nggak di situ? Ya semuanya gua kenal Oh, PH-nya. iya, iya, Ada iya. karena berarti ya? karena gua dulu pernah Circle-nya jadi- di situ. Ya, circle-nya di PH itu. Kenapa nggak Totos aja? Ya udah gua datang, ketemulah model-model kayak tadi gua bilang Kiki jin Yang- banget. yang jin banget. Gua sampai minder nih, di perutnya aja udah jin banget. Waktu itu kan gua masih kempes tuh. Ya. Masih belum jin. Terus kumisan itu tampangnya udah jin banget. Terus gua minder dong. Iya. Enggak, gua punya kemampuan yang dia nggak punya. Asik. Nah, Ya itu apa? Ya itu apa? acting. Dia mau jual di poin itu. Intinya tuh mau ngomong itu. Iya. Oke. Udah lah. Heeh. Ternyata gua masuk dan gua nggak ngira sampai series ini sampai Lu sekarang. berarti udah berapa tahun Tos? Dari 2009. 2009. Gokil ya. Iklan terpanjang Iya. selama ini. Iya, iya. Terus gua kan one man show, kalau Jin itu one man show. Kalau dulu ada One man show artinya apa ya one man show? Aduh, gimana sih? Wamen kan tidak wakil menteri. Bukan dong. So Wamen. bakso. Dipancing mulu udah. Oke, Orang kayak terus- gini diundang. Ya terus gitulah. Jadi 2009 terpanjang, iklan terpanjang. Dulu kan ada rokok juga, tapi kan grouping ya. Yes. Ya, itu Ya, grouping. ya. Nah, gua one man show gitu dan mereka berhenti sendiri, selesai sendiri gitu. Terus gua lanjut. Akhirnya 15 tahun berarti Tos. 15 15 tahun. tahun. 15 tahun. Jadi makanya ketika gua apal banget syutingnya. Apal banget treatment direkturnya. Apa segala macam apal banget dari misalkan gua ngikutin board, ngikutin director, ngikutin agensi, habis itu ngikutin klien, habis itu terserah lu Tos. Habis itu versi sesuka-suka lu deh Tos. Oke. Gitu Kita ya. tuh boleh tahu nggak sih budgetnya berapa? Nggak usah dong. Itu. Oke, kalau Mas Kiki ini kan lagi filmnya lagi padat nih ya. Dan Alhamdulillah, rata-rata puji Tuhan. genrenya horor ya Mas ya. Iya. Apakah terbentuk karena dari Pengabdi Setan itu atau gimana ceritanya? Sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, ya nggak bisa dipungkiri waktu 2022 ada film horor yang cukup meledak luar biasa. Ya. Kemudian di tahun yang sama ada Pengabdi Setan juga yang meledak luar biasa. Orang-orang jadi punya pikiran bahwa wah kita harus bikin film horor. Yes. Kita harus bikin film horor. Mengeluarkan Pengabdi Setan 1, orang-orang sudah mulai ada pasarnya. Oh, udah mulai begini. Kemudian menjamur nih film horor dengan satu lokasi, dengan satu keluarga segala macam. Dah selesai. Kemudian ada yang horor lagi. Perempuan Tanah Jahanam di mana desa konsepnya desa segala macam.
Jadi Enggak, kok tidak dia bisa- ngomong kok kita diem ya kayak terbius terbuai Iya gitu ya. ya. Iya loh. Yo, Iya. yang gini ini yang namanya aura tuh nggak bisa dibeli ya. Luar biasa. Gokil. Nggak ada. Enggak. Tadi tuh ada celah yang belum dia sebutin pada tahun sekian. Kalau aku nggak salah dengar ada Pengabdi Setan, ada film satu itu juga yang booming. Kok nggak disebutin judulnya? Aku Iya. nonton filmnya itu loh. Iya, Kalau kakak itu Indisa Penari. Hah? Kakak Indisa Penari. Nah, Iya benar juga sih. Kenapa nggak disebut? iya loh. Kenapa? Rasa-rasanya ada sesuatu yang Iya. yang bikin lu. Kenapa nggak menyebut itu Kenapa sih? gitu loh? Boleh nggak bisa kita bahas di sini ya? Loh, karena yang Waduh. kamu sebutin judulnya kamu nggak Nah. main. Enggak Iya, benar, iya. pertanyaannya Iya. benar, Benar-benar. pertanyaannya. KKN itu merubah peta perfilman horor di Indonesia. Di saat pandemi. Di Bener nggak? saat Aku nonton pandemi soalnya. udah mulai turun. Iya. Oke. Itu semuanya menurutku kenapa jadi segitu karena timingnya tepat banget. Pandemi udah mulai turun, itu ceritanya viral di Twitter, Yes. kemudian sempat tertunda 2 kali, akhirnya dan itu cerita rakyat yang based on true event Sampai katanya. segitu tuh maksudnya meledak kan ya? Meledak, Nah, lu sendiri ikut meledak nggak ada saat itu? meleding. Oke, tapi Mas Kiki nih, kan memang dari berangkatnya teater dulu, itu berarti memang sudah menggeluti dunia perfilman, memang sudah niat atau gimana sih awal? Sebenarnya ya karena terjebak aja dari dulu, dari zaman saya TK tuh udah suka manggung nari Jawa. Klub. Lahirnya aja udah acting. Oh, Pas lahir Iya. itu udah acting. Iya. Nangisnya, Oh, nangisnya. nangisnya Nangisnya tuh. acting. Dia acting. Nangisnya tuh dari dalam banget anjir. Gitu. Pokoknya tirek malahan. Oh berarti memang jiwa seni sudah dari TK udah suka di panggung, terus SD, SMP, kebetulan aku Mosok TK, sih? TK SD itu aku sekolah Katolik gitu. Jadi kalau ada acara Natal atau Paskah itu selalu main gitu. Kalau misalkan pas jadi Paskah jadi Yesusnya, kalau pas Natalan? Natal saya jadi Bunda Marianya. enggak dong. Enggak dong. Gitu. Oke, kita ke Mas Yama Carlos Nah. nih ya. Yuk udah pulang yuk. Udah cukup ya. Tadi kalian berdua Tolong bicara ini diedit aja lah yang ini. diedit. Oke, kita Kan ke, masuknya ke 3. Mas Yama Carlos ya. Butuh informasi dari kamu. Dengerin itu ngomong. Iya. Katanya yang saya baca dulu malah mau ke marinir dulu ya atau abri ya. Cita-cita awal yang jadi tentara. Tentara ya? Iya. Marine, tapi diterimanya jadi Marine. Marinir ya. Awalnya emang ceritanya dari kecil tuh pengen jadi tentara. Yes. Gitu. Heeh. Terus Dari lu bayi brojol gitu udah pengen- actingnya tuh Siap, tentara pengen banget. jadi Udah siap tentara. gitu Iya. ya. Owek pertama aku tuh gitu. Malah medeni. Serem ya. Kenapa nggak ikut Bimen waktu itu ya? Gimana ya? Pengennya ikut sih, cuma kan jaga perasaan orang tua pada saat itu ya. Banyak lakinya, Bo. Iya. Tekong. Gitu ya. Gimana awalnya bisa kecebur di dunia film dan juga acting tuh gimana sih? Semua cita-citaku dari awal tuh dibelokkan oleh sang semesta. Ush. Cita-cita jadi tentara nggak direstui orang tua, cita-cita jadi atlet juga Nggak- ya intinya nggak direstui semua. nggak direstui. Postur kan jahat udah- sekali orang tuamu. Iya, postur Ya. udah mendukung, Pak. Padahal Bukan yang jahat nyemplung- sekali orang tuanya Bukan, waktu itu. kalau jadi tentara nggak tega katanya. Nggak apa? Nggak tega. Oh. Nggak tega ya kan, karena kan anak cowok satu-satunya. Ih, so cute. Kalau satu lagi Atlet Jadi atlet justru yang nyemplungin kenalin basket itu papa, pas aku udah mau serius malah disuruh kuliah. Oh. karena Hah? kenapa nggak diterusin? Karena tadi akademisnya jelek. Udah dibahas, itu semua udah tahu. Bapakku maunya aku tuh jadi akuntan gitu. Oh. kamunya maunya apa? Ah, waktu Bapakmu itu gimana? jadi akuntan, kamu maunya apa? Jadi atlet. Jadi atlet. Karena udah tanggung. Terus kamu tetap nurut sama bapak. Nurut. Alhamdulillah. Akhirnya kuliah hancur, basket hancur, semuanya hancur. Bagus lah. Makin bagus kan? Nah, dari situ kenalah dunia model dulu. Oh, Kan? model. Berarti dari situ bibitnya ya, Wak. Iya. Yang majalah kos-kospolitan itu kan ya? Serius. Apa? Dari majalah situ. Oh enggak. Gadis Sambul ya kamu.
Lebih ke wajah femina ya. FHM ya, FHM. Yang cerminan wanita Indonesia kan. Terus. Oh berarti Banyak. ke dunia Beberapa. acting itu dari model itu. Model dulu kan. Oh, pantes. Tapi saya nggak berangkat dari majalah ya. Gitu. Bisa ke Cosmopolitan, bisa ke Men's Health ya emang punya badan yang bagus ada. Oh, six pack ya. Tapi ngomongin badan, tato masih full Apa? kan? Tatonya full kan? Belakang. Iya. Intinya kalau lu emang gak mau keluar dari dunia hiburan, coba dunia acting. Oh nggak bisa, gue kan gagap. Nah, gitu. Allah, kamu udah tahu. Jadi Kamu dari udah tahu. Jadi dari dulu gagapnya. Oh. Dari kecil. Dari SMP. Dari kecil malah lebih turun lagi. Oh gitu. Dari kecil. Dari lahir. Aku dari enggak Lahirnya Belum- gagap waktu nangis. belum terdeteksi itu nangisnya. Gitu ya. Lucu kan nanti. Tapi apa sih keresahan yang dirasakan para aktor-aktor ya ini? Oh, itu Kiki tuh yang paling pintar. Apa nih? menjawab. Keresahan apa Banyak sih? nih. Keresahan. Mau poin yang mana? Apa aja deh Keresahan. maksudnya yang memang dirasakan di lapangan atau Indonesia? Iya di Indonesia dong pastinya. Apa nih kira-kira Kalau boleh gua nggak dibongkar? kalau gue nggak tahu sekarang industrinya sudah mulai ke arah yang lebih baik. Gue tadi sempat ngobrol sama Mas Tosos di beberapa produksi belakangan ini gue dapat jam kerja yang sehat gitu. Oke, Karena iya. beberapa tahun belakangan ini kita dapat karena gini demand-nya banyak nih. Iya. Demand-nya banyak, kebutuhannya banyak, persiapan jadi semakin mepet. Kita mau jadi apa nih? Lu cuman dikasih waktu 2 minggu, Brad Pitt pun suruh ke Indonesia, kasih waktu 2 minggu jadi orang Madura ya men. Tapi Kesian orang Maduranya. kasihan orang Madura. Tapi maksud gua kesininya tuh kekhawatiran gua tentang jam kerja yang lu mau acting apa sih kalau misalkan lu 20 jam kerja lu di lokasi tuh lu udah bukan acting lagi, itu udah Udah kayak zombie itu. udah kayak zombie. Iya. Dan kesininya gue senang sekali beberapa produksi film PH film itu sudah mulai sadar awareness akan jam kerja. Jadi kalau gue di kontrak gue selalu gue tekanin pokoknya gue 8 jam itu gue istirahat, keluar pintu masuk pintu 8 jam istirahat. Nah itu udah harus jadi tanggung jawab PH-nya. Kalau iklan Wah, gimana? Itu lebih hancur. sehat. Oh iya. Hancur. Iklan ya satu versi ya 1 hari. 1 hari. Seharian Cuman kan aja. sehatnya produksi iklan itu kadang-kadang memikirkan banyak yang memikirkan overtime mesti Iya, iya. punya resiko untuk Oke. mengeluarkan Budget lagi. Kos budget lagi ya. cost Ada lagi. kos gitu. Keresahan Iya. seorang Yama Carlos. Beda ya, industri film ini udah bercampur dengan apa ya TikToker yang viral. Itu lebih menarik dibahas itu. Oke. Punya followers jutaan main film. Nah, Enggak, kenapa jenjang, itu jadi jenjang lu harus enggak, kenapa itu jadi keresahan buat lu? Karena Lo iya dong. Enggak, ntar dulu. Aktor gua- itu bukan, ntar dulu. profesi loh mas. Lu- Ada ilmunya loh. Kita itu Bukan ilmunya kita cuma itu followers jutaan. kekuatannya bukan followers. Biarkan yang misalnya followersnya banyak, secara produksional itu diuntungkan misalkan. Iya, Jadi pakai. promonya, iya. Terus Enggak juga. ya kenapa Enggak juga. masalahnya? Ya masalahnya Enggak enggak juga. ada. Ya Enggak juga, udah enggak main-main Ada aja. kamar mandi nggak? Aku mau mandi dulu nih. Enggak juga. Ya. Gini. Gua Coba coba kamu yang menengahi kita berdua deh. aku menengahi. Sekarang memang banyak fenomena selebgram, tiktokers yang jump in masuk ke industri perfilman. menarik nih. Yang pertama buat gua tidak masalah. Karena gini, lu mau pakai selebgram dengan follower ratusan Jutaan. juta, kalau kualitas filmnya dan kualitas actingnya itu tidak mumpuni, itu hanya akan jadi backfire buat produsernya. Karena tidak ada survei yang mengatakan follower jutaan itu Yes. itu bisa membuat mereka untuk nonton filmnya. Yes. Iya. Tapi rumus itu Nggak yang jadi sering benchmark digunakan ya. zaman sekarang. Nah, yang disalahkan adalah produser yang meminta para orang-orang itu untuk masuk ke film itu. Kan banyak faktor itu bukan cuma masalah kualitas acting, bukan masalah cerita, tapi juga kita Ya, promo menyangkut promo, mungkin, kita ya. menyangkut Ya, ini, promo, itu, ya, itu. ya. Itu kan juga banyak faktor. Faktor X di film itu yang kita tidak bisa hitung secara matematikanya. Yes. Gitu. Dan itu Keren. dieksperimentasi terus sama produser. Nah. Ini rumusannya gimana sih? Ada yang penuh dengan bintang, ceritanya juga bagus,
tapi ya nggak laku juga. Ada Iya, tanpa iya. promo yang bagus, tapi Ya. kemudian meledak. Pemainnya juga nggak ya, bagus. semua kan sampai sekarang masih dianalisa. Ini formulanya apa sih? Nggak, Iya sampai kapanpun nggak akan dapat Nah, formulanya iya. toh. Termasuk mendatangkan TikToker segala macam yang ratusan juta. Itu kan salah satu. Tapi orang Ya penonton, bercoba-coba kan. iya, Iya, tapi coba-coba. penonton pasti akan melihat bagaimana kualitasnya. Gue tidak mempermasalahkan TikTokers nanti masuk ke film, asal dia punya basic acting. Paling nggak Nah. diajarin dulu. Kita TikTokers itu bener-bener media yang berbeda sekali dengan film. Lu nggak Setuju. bisa, Iya. lu nggak bisa menyamakan. Lu TikTokers, lu udah biasa di depan kamera, lu masuk ke film. Iya. Nggak bisa. Beda Nggak bisa. dunianya ya. Beda. Beda. Iya lebih bisa joget-joget sendiri, tapi sekarang lu harus bermain berkelompok. Coba kamu kalau TikTokers jogetnya gimana? Gimana jogetnya? Nggak punya TikTok aku. Mosok. Nggak, aku aktor sejati. Kamu itu ngajakin gua TikTokers mulu. Bukan itu, bukan. Padahal dia Ini- lagi membuka aibnya dia sendiri. Iya, ini jangan-jangan untuk menutupi keresahan Keresahannya dia. Boleh Dia nggak buat sih TikTok main? followersnya banyak, ngarep di calling Iya. gitu loh. Enggak. Lebih ke situ ya. Iya, itu. Iya, ya, lebih ke situ sih. Oke. Nah, ini kita masih ngobrolin industri film ya. Ya. Ini kan lagi tadi ya fenomena Oh, cerita ya kan yang sangat menentukan gitu. Nah, dari pandangan kalian nih sebagai aktor, itu sekarang tuh film itu Kisah nyata. iya, ngangkat-ngangkat kisah nyata dan menurut saya sih impactful. Kalau menurut para aktor ini gimana? Ini kan menarik ya. Iya. Satu event, Fenomena lagi nih. satu event kisah nyata jadi based on, Yes. jadi based on. Itu kan menarik. Sekarang persoalannya dalam misalkan kita bicara sutradara, produser, apa sih yang mau dilempar ke Di delivery ya. di delivery ke penonton, jualannya kah atau kebenarannya kah? Yes. Nah, itu pilihan. Itu resikonya secara kebenaran digugat, Ya. secara penonton tidak digugat. Kan gitu. Sebetulnya tinggal pilihan dan moralitas. Ya. Iya kan sineasnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, Oke. itulah. Harusnya begini ya, Pak. Ada yang film berdasarkan kisah nyata. Ya. Ada lagi yang terinspirasi dari True event. kisah nyata, Iya. ya atau true event. Nah itu sih yang harus dikoreksi. Hmm. Yang lagi ramai ini kan kisah nyata, ya nggak sih? Hah? Enggak tahu gua. Hah? Enggak tahu, enggak berani. Nah itu, ngomong. takut gak di calling ya? Masih ngarep ya. Nah itu mendingan terinspirasi dari Dari, kejadian ya. nyata. Ya. Karena kalau lu menulisnya film berdasarkan kisah nyata, harusnya plek-ketiplek. Kalaupun ya kata Mas Totos juga harus memikirkan Logika film. segi larisnya atau logika. Ya mau dibumbuin sedikit nggak apa-apa, tapi jangan lepas dari kebenaran yang ada. Ya, ya. Ini kan kisah nyata, tapi pas kita tonton dan habis itu kita cari kulik-kulik beritanya nggak begitu, meskipun ada yang berdasarkan kejadiannya ya. Mendingan biar aman terinspirasi dari kisah nyata. Oke. Jadi lu aman gitu. Yes, Udahlah, nggak usah munafik. Lu mau dari kisah nyata kek berdasarkan Kisah terinspirasi. nabi-nabi kayak. Kisah Rasul ya. Yang lu cari Kisah Rasul. duit kan, Iya, ya. iya, Yang lu iya. cari duit kan, nomor satunya. Baru nomor duanya kebenaran lah, ini bullshit lah kalau nomor satunya mencari kebenaran. Uang kan yang lu mau. Oke, oke. Gitu. Sebenarnya juga balik lagi ini kan banyak faktor gitu kan. Iya. Kalau ngomongin berdasarkan kisah nyata terus kejadiannya seperti itu segala macam kan gua nggak tahu gua nggak tahu siapa yang dipersalahkan. Tidak ada yang dipersalahkan juga gitu karena yang pertama ini untuk Cari aman. enggak dong. Gua ngomong beneran. Oke. Ini berdasarkan usia yang segini. Apakah ini tontonan yang tepat buat mereka? Ya. Apakah LSF sudah melakukan tindakan dengan benar dan memang sudah disangka sama LSF? Ya kita tidak ada masalah dengan itu. Ini kan jadi banyak faktor kemana-mana gitu kan.
Tapi masalah etika, masalah estetika itu kan balik lagi ke kita penontonnya. Balik lagi ke kita karena etika lu sama etika gua, etika lu kan nggak sama. Iya. Kita tidak bisa seragam. Jadi kalau misalkan lu tidak suka, nggak usah ditonton. Iya. Kalau suka, silahkan tonton. Ya sebenarnya menurut gua gitu aja. Masih Punya- cari aman ya? Masih cari aman. Nah ini terakhir kita closing, adu acting ya sedikit ya kan. Gila, gue acting kok sama ya Makaro. Tolong panggilin Reza Rahardian ke sini. Tidak bisa. Semua penumpang itu harus kita jaga semua. Iya. Apa-apa disangkutin sama Tahayul. Kita harus segera ke gerbong. Ini ada situasi yang ini kan kita berangkat dari film horor aja lah ya, yang dekat dengan kalian nih ya kan. Jadi setan deh. Diem doang dong lu Tos. Nah, kita Ngapain akhirnya tuh jadi rencana-rencana? tumbal di villanya Totos ya. Oke. Oke. Ya mah. Ini kita ngapain sih? Oke. Oke, kita acting dulu ya. Ada penjaga. Bentar. Mukanya aja nggak jelas. Iya. Berarti kelakuannya juga nggak jelas. Kamu coba tanya. Hidungnya bisa cutbray ke samping gitu ya? Coba tanya. Serem banget malam ini ya. Ada suara-suara tapi nggak ada orangnya. Selamat malam, Ngobrol. Kang. Kang. Ada yang ngomong ya. Kang, Kang. Gini lu. Ada orang ternyata. Assalamualaikum, Kang. Ya kami Waalaikumsalam. anak Mau ngapain? Ya, Kami- dari Jakarta ya. Ya. Kami KKN di sini, Kang. Iya. Loh, bahas lagi. Saya pernah nonton film itu. Kalau KKN pernah nonton. Coba nonton yang lain aja. Baru balik lagi ke sini ya. Saya tungguin. Yes, itu Iya, tadi Mas Totos Rasiti, Yama Carlos dan juga Kiki Narendra, everybody. Thank you banget sudah mampir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita. Yes. Sampai jumpa di Ngobrol Sersan episode berikutnya. Serius tapi Tapi santai. santai. Serius loh.